Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Rahmawati. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek Early Bird saya, yaitu Sistem Resource Monitor, aplikasi desktop untuk memantau resource komputer secara real-time. Dibangun menggunakan TypeScript, React, dan Tauri dengan Rust di backend. Aplikasi ini mirip seperti Task Manager atau Activity Monitor, tapi dibangun sendiri dari nol dengan arsitektur OOP yang terstruktur. Saya akan membagi presentasi ini menjadi dua bagian, yaitu demo aplikasi selama 5 menit, lalu code review selama 10 menit lebih. Yang pertama, saya akan melakukan demo aplikasi terlebih dahulu dengan menggunakan npm run tauri dev. Ini adalah tampilan utama aplikasi saat pertama dibuka. Langsung terlihat 4 metrik card di atas. Di sini ada CPU, lalu ada RAM, download, dan upload. Yang semuanya update secara real-time setiap 1 detik. Di bawahnya ada dua grafik line card, yaitu CPU usage dan RAM usage. Bisa dilihat di sini yang menampilkan data 60 detik terakhir. Ini terus bergerak secara live. Lalu, saat ini CPU saya itu di sekitar 19,4 sampai 20%. Kalau saya buka aplikasi berat, angkanya akan naik. RAM menunjukkan sekitar 5,6 GB dari total 8 GB dengan progress bar berwarna kuning karena sudah di atas 70%. Perhatikan warna progress bar di sini ada hijau untuk normal di bawah 70%, lalu ada kuning untuk warning yaitu 70 sampai 89%, dan merah untuk critical di atas 90%. Di sini disk usage saya 98,7%. Jadi merah karena hampir penuh. Di bagian disk usage terlihat dua partisi yaitu slash volume data. Di sini keduanya itu 98,7%. Network menampilkan RX download dan TX upload dalam KB per second yang berubah saat ada aktivitas internet. Lalu di sini ada tab proses, menampilkan 50 proses teratas yang sedang berjalan. Terlihat PID, nama proses, CPU persen, dan proses langsung diurutkan dari yang paling banyak makan CPU. Di sini tanda panah ke bawah menunjukkan urutan descending, lalu jika saya mengklik lagi jadi urutan ascending. Saya juga bisa klik memori untuk urut berdasarkan penggunaan memorinya. Ini berguna untuk mengidentifikasi proses mana yang membebani sistem. Di sini ada demo untuk fitur alert. Di sidebar kanan ada form add alert rule. Saya set CPU lebih dari 10%. Dan untuk durasinya di sini saya menggunakan 5 detik. Lalu saya akan mengklik add rule. Rule langsung muncul di active rules. Di bawahnya saya tunggu beberapa detik. Dan di sini saya klik tab alerts. Terlihat alerts masuk dengan timestamp. Bisa dilihat di sini. Label rule dan nilai CPU saat itu. Alert hanya muncul maksimal sekali per 60 detik meskipun kondisi terus terpenuhi. Ini adalah fitur cooldown untuk mencegah spam. Rule bisa di-disable sementara tanpa dihapus atau di-delete kalau sudah tidak dibutuhkan. Dan kalau saya tutup lalu buka aplikasinya lagi, rule itu akan tetap ada karena tersimpan di local storage. Lalu terakhir saya akan
mendemokan fitur export CSV. Di sini saya klik tombol export CSV di kanan atas, lalu pilih lokasi simpan, dan file CSV akan tersimpan berisi semua metrik history seperti timestamp, CPU total, RAM use, RAM total, network RX, dan TX. File ini bisa dibuka di Excel atau Google Sheets untuk analisis lebih lanjut. Ini untuk contoh. Di sini ada timestamp, CPU, RAM use, RAM total, network, dan ini bisa di-download. Sekarang saya akan masuk ke code reviewnya. Di sini saya membuka VS Code dan melihat struktur foldernya. Aplikasi ini menggunakan layered arsitektur dengan pemisahan yang jelas. Di folder SRC ada models. Ini ada folder models. Di sini berisi tipe definition seperti metric sample, alert rule, dan proses info. Untuk folder selanjutnya ada folder service. Di sini ada business logic seperti metric service dan alert service. Lalu ada folder repositories. Di sini ada akses data yaitu alert rule repository dan folder components. Ini berisi komponen UI kecil yang reusable dan ada folder page untuk halaman utama monitor page, folder error di sini untuk custom error class, dan folder yang terakhir itu ada folder utils, yaitu untuk fungsi helper. Untuk folder SRC Tauri sendiri, di sini ada kode RAS yang bertugas membaca data langsung dari sistem operasi. Pemisahan ini penting untuk dilakukan karena browser web itu tidak bisa mengakses CPU, RAM, atau proses list langsung, jadi harus melalui native layer. Untuk alur datanya dari OS ke sysinfo RAS crate, lalu ke Tauri info, ke metric service, ke monitor page, dan yang terakhir ke UI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa function penting. Yang pertama, function pertama yang akan saya jelaskan ini ada di file matrix.rs. Ini adalah command RAS yang dipanggil dari TypeScript. Ini sudah saya buka kodenya dan di sini ada function get system matrix. Bisa kita lihat di sebelah sini. Ini membaca CPU, RAM, network, dan disk menggunakan create sysinfo. Dan di sini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, CPU total itu diambil dengan sys global CPU info.cpu usage. Ini spesifik untuk sysinfo versi 0.30, berbeda dari versi lebih baru yang pakai global CPU usage. Yang kedua, network per detik itu dihitung dari selisih total byte sekarang dikurangi dengan total byte sebelumnya dibagi elapsed time. Ini pattern yang umum untuk throughput monitoring. Yang ketiga itu ada metric state yang menyimpan previous network values menggunakan mutex. Ini diperlukan karena Tauri command itu bisa dipanggil dari multiple thread. State ini diregister di lib.rs dengan .manage metric state new, sehingga Tauri inject itu otomatis ke setiap command call-nya. Di sini saya akan menjelaskan function yang ketiga yaitu monitor page. Monitor page ini yang mengatur kapan data diambil, kapan grafik di update, kapan alert dievaluasi. Semua komponen lain itu hanya menampilkan data yang diberikan oleh monitor page. Di sini ada beberapa cons, yaitu ada metric state, alert repo, dan sebagainya. Semua service itu dibuat di luar komponen karena React itu punya sifat yang unik. Jadi setiap kali ada perubahan data, komponen itu bisa di-render ulang puluhan kali. Jika service dibuat di dalam komponen, setiap render akan membuat instance baru dan semua state di dalam service termasuk cooldown alert akan hilang. Dengan menaruhnya di luar, service ini hidup selama aplikasi berjalan.
Lalu di sini ada baris cons sampel, set sampel di sebelah sini. Ini adalah array berisi 60 data metrik terakhir yang digunakan untuk menggambar grafik. Jadi setiap kali ini berubah, grafik akan otomatis ke-update. Selanjutnya ada cons sample ref. Bisa dilihat di sebelah sini. Jadi selain sample state, di sini juga ada samples ref-nya. Keduanya itu menyimpan data yang sama, tetapi tujuannya yang berbeda. Samples untuk tampilan grafik, samples ref untuk logic alert. Karena React State punya delay saat alert dievaluasi, nilai samples bisa jadi sudah stale atau sudah ketinggalan. Dengan ref, kita selalu baca data yang benar-benar terbaru. Di sini juga ada const is evaluating ref. Flag ini memastikan proses evaluasi alert tidak bisa berjalan dua kali bersamaan yang bisa menyebabkan alert muncul double. Lalu di sini ada constic async. Bisa dilihat di sebelah sini. Ini kita memilih tick karena cara kerjanya seperti jarum jam yang berubah setiap detiknya. Jadi setiap kali tick dipanggil, kita mengambil data dari RAS, simpan ke array, update grafik, evaluasi alert, lalu jadwalkan tick berikutnya. Berulang terus selama aplikasi berjalan. Selanjutnya ada consample await metric service ada di sebelah sini. Ini memanggil metric service yang di balik layar memanggil kode RAS lewat Tauri invoke. Hasilnya adalah satu snapshot data CPU, RAM, disk, dan network saat itu. Di sini juga ada beberapa kode seperti yang ada di sini. Jadi setelah dapat data baru, kita tambahkan ke array lama lalu potong agar maksimal 60 item. Angka 60 ini sesuai dengan grafik 60 detik karena sampling tiap 1 detik, 60 sampel berarti 60 detik terakhir. Ref diupdate dulu untuk keperluan logic, baru state diupdate untuk keperluan tampilan. Lalu untuk kode is evaluating ref di sebelah sini, jadi sebelum evaluasi alert kita cek dulu flag yang tadi. Jika sedang dalam proses evaluasi lewati dulu. Ini penting karena evaluasi itu bersifat asing. Bisa jadi tick berikutnya datang sebelum evaluasi selesai. Lalu di sini ada const trigger await. Bisa dilihat di sebelah sini, jika flag aman, baru panggil alert service untuk evaluasi. Hasilnya itu berupa array alert yang baru saja trigger. Jika kosong, berarti tidak ada alert yang terpenuhi saat ini. Lalu selanjutnya ada if trigger length, bisa di sebelah sini. Jadi jika ada alert yang trigger, tambahkan ke daftar alert history di UI user. Jadi kita itu bisa melihat di tab alerts-nya di sebelah kiri tadi. If a live set time out tick ini itu berfungsi untuk membuat loop berjalan terus. Jadi setelah satu tick selesai, jadwalkan tick berikutnya 1 detik kemudian. Saya pakai set timeout bukan set interval karena agar tidak ada overlap. Jika satu tick butuh waktu lebih dari 1 detik karena komputer sedang lambat, set interval akan tetap menembak tick baru sebelum yang lama selesai. Dengan set timeout, tick berikutnya hanya dijadwalkan setelah yang sekarang benar-benar selesai. Lalu untuk return bisa dilihat di sebelah sini, ini adalah clean up saat aplikasi ditutup atau komponen unknown variable alive di set false. Tick berikutnya yang sudah terjadwal akan mengecek nilai ini dan tidak melanjutkan looping. Tanpa ini, looping itu akan terus berjalan di background dan menyebabkan memory leak. Di sini juga ada use effect kedua khusus untuk proses list. Terpisah dari yang pertama, intervalnya 2,5 detik, lebih lambat dari metrik sampling yang 1 detik. Ini saya pisah karena membaca daftar proses itu lebih berat dari sekedar membaca CPU dan RAM. Bisa ada ratusan proses yang harus dibaca, jika digabung grafik bisa jadi terasa patah-patah. Dengan memisahkan keduanya, grafik tetap smooth, sementara proses list update sedikit. Selama development ada beberapa challenge yang menarik. Yang pertama itu ada alert spam. Alert itu muncul puluhan kali dalam detik yang sama. Root cause-nya
Itu ada dua. Yang pertama, cooldown menggunakan instance variable yang reset setiap render. Kedua, evaluate itu dipanggil berkali-kali karena react re-render. Jadi solusinya, saya memindahkan cooldown ke modul level variable dan menambahkan is evaluating ref sebagai guard-nya. Untuk learning outcomes dari project ini, pertama, saya belajar bahwa OOP itu bukan hanya tentang kelas. Pemisahan layer model, service, repository, dan UI membuat kode itu jauh lebih mudah didebug. Waktu ada bug alert spam, saya langsung tahu harus cari di alert service, bukan di seluruh code base. Yang kedua, integrasi natif dan web lewat Tauri. Memahami bahwa beberapa hal itu tidak bisa dilakukan dari browser dan harus lewat native layer. Yang ketiga, pentingnya error handling di setiap layer. Matrix, read error, storage error, alert evaluation error, export error, masing-masing layer itu punya error tipenya sendiri-sendiri, sehingga mudah di-trace. Demikian presentasi sistem resource monitoring saya. Untuk source code tersedia di repository dengan readme lengkap. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.